San all i. Oke bro, sekarang masalah koki. Masalah koki nih. Di podcastnya Deddy Corbuzier kan dibilang Vietnam itu katanya sampai bawa koki sendiri. Iya. Ke kalau lagi ada ke Singapura. Iya. Atau ke pertandingan-pertandingan deh gitu. Iya. Saking takutnya mereka untuk katanya untuk kalau sampai diracunin lah, dikasih makanan yang bikin sakit perut lah, itu kan berpengaruh banget kan ke pemain kan. Nah, Indonesia sudah melakukan itu belum? Gue nggak tahu ya. Di level itu kayaknya belum sampai segitunya. Tapi apakah hal itu ya wajar dilakukan? Bagi gue wajar karena most of the team gitu, tim-tim elit di dunia itu selalu bawa juru masaknya sendiri. Dan menurut lo perlu nggak? Perlu. Karena contohnya ya mie gorengnya Malaysia beda sekali dengan mie gorengnya kita misalnya rasanya. Terus apapun kita nggak bisa tiba-tiba tune in sama makanannya di sebuah negara. Contohnya misalnya kita pergi ke negara-negara di Eropa, belum tentu perut kita masuk. Kita mesti tetap masuk dengan makanan yang biasa kita makan dengan pasti nutrisi dengan gizi yang udah dihitung. Jadi cara masaknya kita pasti harus orang kita sendiri. Jadi itu sesuatu yang wajar dan sesuatu yang perlu. Ya berarti kan dengan kata lain masih banyak yang perlu dibenahin kan? Betul. Setelah sekian lama nih yang katanya dari tahun 1900 berapa nih? 30 katanya. PSSI berdiri. Dari sejak berdiri maksud saya. Maksud gue gaji pelatih 2M sebulan. Belum gaji-gaji pengurusnya. Belum gaji wasit. Oh wasit, iya. Oke, kita ngomong masalah wasit deh ya. Wasit, kalau di podcastnya Deddy Corbuzier kan dibilang nih, wasit katanya udah dinaikin. Oh iya dong. Siapa dulu direktur wasitnya dulu? Oh lu ya? Iya gua. Gue berani ngomong kayak gitu loh, asli. Oh gitu? Berani gue ngomong. Karena waktu itu gue sempat mengajukan kenaikan. Oke, gue jelasin dulu nih. Gue manggilnya Om aja. Om Iwan Bule itu kan bilang katanya wasit kita udah dinaikin gajinya dari berapa sampai terakhir katanya 10 juta per satu pertandingan. Iya. Itu loh. Waktu gue jadi direktur perwasitan tahun 2019, gue mengajukan revisi honorarium wasit karena waktu itu honor wasit belum berubah, kurang lebih udah 10 sampai 12 tahun atau berapa, masih pakai SK yang lama zaman Pak Nurdin Halid. Jadi waktu gue menjabat jadi direktur perwasitan, gue mengajukan revisi itu dan puji Tuhannya disetujuin waktu masih gue disetujuin untuk naik. Oh, disetujuin untuk naik. Sampai angka yang terakhir waktu itu terakhir tuh angka di gue 7,5 juta. Oh, 7,5 juta. Musim tahun 2019. Tahun 2019. Tuh kalau itu gue berani ngomong karena inisiatifnya untuk ngajuin waktu itu datang dari gue. Tapi Anda dipecat. Oh, nggak dipecat ya? Diberhentikan. Oh, diberhentikan sementara. Ya, tapi belum dibayar pesangonnya, bro. Belum dibayar ya pesangon J. Ada suratnya tapi belum diselesaikan sampai hari ini. Oh, berarti Anda masih dibutuhkan. Cuma diberhentikan sementara. Diberhentikan sementara. Iya, tapi sampai batas waktunya nggak ditentukan. Sampai batas waktunya nggak ditentukan. Iya. Oh gitu ya. Enggak, maksud gue waktu waktu gue menjabat sebagai direktur perwasitan itu adalah hal yang sangat urgent karena untuk menghindari wasit-wasit atau teman-teman yang bertugas sebagai match official perangkat pertandingan itu kekurangan, maka kan mereka punya honorarium juga mesti ditambah. Paling nggak ketika mereka selesai bertugas, mereka memiliki pendapatan yang pas. Ya berarti kan sebenarnya sudah layak dong, wasit sudah tinggi, terus pelatih sudah tinggi. Maksudnya tinggal sedikit lagi sebenarnya kan diberesin kan. Iya. Tinggal masalah kita ngikutin aja nih kalau masalah gizi, masalah apa gitu loh. Memang mau ada keseriusan atau enggak untuk fokus akan hal-hal ini karena mungkin halnya sepele ya bro, simple gitu, sederhana. Tapi ini berdampak luar biasa gitu loh. Karena tadi ngelepas apa namanya? Nggak apa-apa minum aja. Nggak apa-apa bro. Nggak apa-apa minum aja. Iya gue tahu. Terus itu nggak apa-apa. Nggak, maksud gue kalau apa namanya? Kalau kita nggak perhatiin hal-hal yang sepele misalnya gitu kan, cuma melihat kepada. Jadi PSSI itu melakukan ada begitu banyak pekerjaan rumah di dapur yang nggak kelihatan orang sebenarnya. Oh gitu ya. Iya, dalam hal pengembangan usia dini, pembinaan usia muda, itu yang tadi gue bilang itulah proses-proses yang sekarang ada. Nah sekarang gue baru bisa naruh di sini bro. Oh gitu. Anda tadi melepas label.
Supaya Aqua tahu bahwa kita butuh sponsor. Nggak, taruh aja di atas aja. Masih bisa naruh sponsor di sini. Aduh. Ada banyak hal yang bisa dijual di sini, di belakang saya masih banyak hal yang kosong. Saya malu nih bro. Nah, balik. Kata aku siapa yang pansos? Lu yang pansos sama gua apa gua pansos sama lu katanya. Lu yang iklan sama gua katanya. Apa-apa lah bro kan. Oke, balik lagi nih. Iya. Berarti kan sebenarnya kan tinggal sedikit lagi dibenahin gitu loh. Tapi pemain kita tuh emang secara postur emang kurang bro. Kurang bagus. Kurang bro, kurang tinggi, kurang gede badannya gitu loh. Kita tuh luar biasa di dalam agility dan speed. Nggak bisa dipungkiri, pemain-pemain kita luar biasa di dalam kelincahan dan juga kecepatan. Tapi kan mesti didukung sama postur tubuh yang bagus. Jangan sampai lu body charge nih, lu di basket bro. Lu tau dong ketika body charge nih, lu pikir aja bro. Lu body charge sama gua atau Indra dulu ya waktu masih main basket itu. Teman, gue bisa mental ke ujung bro kali bro kalau di body charge. Maksud gue itu yang mesti ada di dalam pemain-pemain kita. Tapi gue bukan di basket bro. Nggak malu gue kalau dibilang pemain basket gitu. Tapi paling nggak kan postur-postur badan lu tuh kalau lu bilang main basket orang masih percaya lah bro kan gitu kan ya. Jadi gue ngaku main basket aja ya. Ngaku main basket aja. Selagi gue ngaku main bola. Dan masih pelatih ya sekarang ya? Masih bro. Masih ngelamar kerja jadi pelatih bro. Oh gitu? Belum ada yang terima. Mungkin minta gaji terlalu tinggi kali bro. Enggak lah. Habis podcast ini bro, lu Amin. jadi pelatih lo. Puji Tuhan. Tapi lu gak jadi ke itu kemarin? Udah gak usah dibahas. Belum. Masalah itu, koperasi. Oh belum. Belum ya? Belum. Itu mah sampingan bro. Oke, balik nih sekarang nih. Pertanyaan yang agak-agak nyentil. Iya. Yang agak-agak sensitif. Tadi lu bilang. Tadi lu nggak jawab ya? Nggak jawab. Match fixing itu perlu diberantas atau enggak? Pengaturan pertandingan kan ya? Pengaturan pertandingan. Di dalam satu sisi, misal gue punya perusahaan, gue punya klub, lu punya klub nih. Yeah. Terus kita sedang membangun sebuah showbiz. Sekali lagi ya, ini orang mesti bisa ngeliat ini dari sudut pandang yang... Iya, intinya lu tadi tidak menjawab kan? Tidak menjawab iya atau tidak kan? Iya. Tapi lu punya sudut pandang, gue pengen tahu sudut pandang lu. Sudut pandangnya gini, secara profesional atau secara nurani? Secara profesional atau secara nurani? Oke, secara profesional dulu. Secara profesional, it's okay. It's okay? Iya, showbiz. Showbiz? Ini showbiz. Gue punya klub, lu punya klub, ya kan? Untuk lebih menarik, terus gue bilang, gue butuh menang nih, gitu. Daripada gue degradasi, misalnya. Terus gue telepon lu, tak, bantu gue dong bro. Kenapa? Gue bakal degradasi nih bro, gitu. Kalau gue degradasi, begitu banyak yang gue mesti kehilangan gitu. A B C D, lu bantu gue dong. Kenapa emangnya? Gue minta tolong boleh nggak? Apa? Lu kalah dah di pertandingan ini dah. Nggak banyak-banyak 1-0, yang penting gue bisa naik ke depan. Terus lu bilang nih sebagai teman baik gue, yaudah bro nggak apa-apa dah, gue naikin dah. Toh gue udah menang gitu. Gue udah di atas gitu. Ya nggak apa-apa, ada terjadi di dalam. Ini terjadi bro di liga kita. Di musim tahun berapa? Masa sih bro? Ada bro. Ada yang katanya nggak ada. Bukan, ini kan pengaturan pertandingan secara profesional. Maksudnya kan di dalam secara profesional saya meminta tolong adik meminta tolong kepada kakak. Bahasanya adik meminta tolong kepada kakak supaya tidak terdegradasi. Kakak ada di puncak pimpinan, yang pertandingannya udah nggak ngaruh apapun yang terjadi. Tapi adik waktu ngelawan kakak minta menang supaya apa, peringkatnya bisa naik misalnya. Memang di dalam klub ada adik kakak bro? Misalnya. Oh, misalnya saudaraan. Misalnya saudaraan, gitu. Berasal dari satu pulau misalnya. Oh, gitu. Adik kakak misalnya. Okay. Misalnya kan, tapi tiba-tiba juara ada di pucuk pimpinan, kemudian kalah sama posisi 15 atau posisi 16 yang dibuat. Secara profesional, secara bisnis, secara showbiz misal. Showbiz nih ya. Tapi secara showbiz ya. Iya, bisnis pertunjukan. Bagi gua nggak ada masalah. Tuh orang percaya WWF adalah kan, real gitu loh. Itu kan yang dilakukan oleh WWF kan sebenarnya. WWF. Jadi maksudnya di dalam showbiz sebenarnya nggak ada masalah. Toh nggak ada yang dirugiin sama sekali. Apa yang dirugiin? Yang dirugikan publik bro. Lu membohongi mereka dong. Lu membohongi mereka, memberikan pertandingan yang sudah diatur. Kan yang mereka tonton pertandingannya, keseruan pertandingan. Tidak dong, kan ada militan tim ini ya, gitu. Tapi terjadi ini kan, keseruan kan. Orang datang kan. Orang datang menuhin tim dan menuhin segala sesuatu yang mereka bayar adalah pertunjukannya kan.
dari sisi showbiz. Ini dari sisi showbiz. Iya dong. Tapi orang nonton pertandingan tidak ingin nonton showbiz dong. Dia pengen timnya menang ketika nonton pertandingan. Kenapa? Dong. Karena iya dong. Karena gue militan tim itu misalnya. Memberikan dampak apa? Hah? Memberikan dampak apa? Menjadi kaya? Tidak kan? Seneng hati itu. Ya kan? Hati senang kan itu sama kayak kita ini kan. Tapi kalau tim gua kalah kan gua ini bro. Tim gua kalah kan gua kesel gitu loh seharian. Apalagi gua taruhan. Apalagi lu taruhan. Misalnya kita ada di kancah besar. Iya. Di kancah Asia misalnya. Iya. Di kancah Asia. Kita nyebut tim dari Wakanda. Iya. Ya, negara Wakanda. 2 tim masuk di Piala Dunia Interstellar misalnya ya. Oke. Tim negara Wakanda, dua-duanya masuk piala. Kemudian di dalam untuk masuk ke babak semifinal berikutnya, tim Wakanda A akan ketemu dengan tim Wakanda B yang dia buat. Kalau tim Wakanda A udah lolos masuk ke babak berikutnya, tapi Wakanda B butuh menang dengan Wakanda A untuk dia bisa lolos ke Piala Dunia nih. Piala Dunia antar klub Wakanda misalnya. Piala Dunia antar klub Interstellar nyebutnya dibuat. Boleh nggak Wakanda A mengorbankan kalah kepada Wakanda B supaya dua-dua perwakilan negara Wakanda masuk ke Piala Dunia Interstellar? Menurut Bapak? Terserah mereka sih sebenarnya. Good. Tapi betul. Dengan konsekuensi mereka mengecewakan penonton yang sudah. Yang mana? Penonton yang menjadi militannya Wakanda A atau yang Wakanda B? Yang dikalahkan. Enggak, sekarang untuk masuk ke babak berikutnya nih. Ke Piala Dunia Interstellar misalnya. Ke Piala Dunia Interstellar, negara Wakanda nih dua-dua perwakilan. Mereka bisa dua-duanya masuk atau cuma salah satu masuk. Dengan si tim Wakanda B sama Wakanda A. Wakanda A udah masuk nih, Bro. Sekarang untuk Wakanda B masuk, syaratnya satu. Si A harus kalah. Harus kalah dengan Wakanda B. Boleh nggak? Demi menjaga perwakilan Wakanda masuk ke Piala Dunia Interstellar. Demi menjaga dua. Ya bisa boleh nggak boleh lah ya. Good. Debatable ya itu. Debatable. Iya. Itu yang saya maksud gitu loh. Itu yang saya maksud. Nah itu masuk match fixing, pengaturan pertandingan masuk, kan? Dari sisi tadi, dari sisi yang A. Tapi dari sisi sportsmanship, dari sisi apa namanya? Sportivitas. Enggak dong. Oh bukan ya? Iya itu dia. Iya dong. Sportivitas. Dari sisi sportsmanship, sportivitas, enggak dong. Dari sisi nurani tidak dong. Sisi nurani tidak. Iya. Tapi kalau saya pemain bekerja untuk Bapak. Saya supirnya Pak Adri Nata. Pak Adri yang punya mobil. Ya. Terus Pak Adri bilang sama saya, tolong nyerempetin pohon dong di depan gitu ya, supaya kaca spion kanan patah, dia bilang gitu. Kenapa Pak? Habis Ibu nggak bakal ngeluarin duit nih kalau kaca spionnya nggak kita paten, udah kita paten aja. Bapak bakal nurut atau enggak sebagai supir saya? Secara profesional harus nurut Pak. Oh gitu. Kan Bapak digaji sama saya dan itu kepentingan perusahaan. Betul dong. Lagi dapat analogi yang gue mau bangun untuk satu sudut pandang yang ini nggak? Iya. Untuk satu sudut pandang ini ya. Iya. Oke, untuk satu sudut pandang ini. Iya. Gue setuju. Oleh sebab itu kalau pemainnya disuruh kalah sama klub, si owner klub nggak ada masalah karena dia sedang menuruti yang ngegaji dia. Oke. Jadi tim ini soal kalah sama tim B ya. Kenapa? Karena tim B itu teman saya. Oke, itu untuk alasan yang tadi. Tapi untuk sportivitas enggak. Nurani sportivitas enggak. Karena membohongi penonton. Gitu ya. Iya. Tapi sekarang sepak bola kita ada di mana? Di pertunjukan atau di nurani? Rating TV akan mempengaruhi. Karena sekarang rating TV pun akan dibuat untuk melihat siapa yang ini bisnisnya, Bro. Gue paham sih, gue paham maksudnya. Paham maksudnya? Enggak, maksud gue gini. Yang coba lu jelasin adalah kan semua banyak kepentingan kan. Betul. Semua banyak kepentingan. Apalagi kalau kita kekurangan sponsor. Ini dari sudut pandang satu ya. Dari sudut pandang pengaturan pertandingan. Dari etimologinya kita ngomong secara saintifik. Dari akar katanya pengaturan pertandingan, bahwa ini pengaturan yang lagi mau dibuat. Dari segi A, B, C, D, E, F, G. Jadi kalau ada orang tanya, "Bro, kemarin gue berkelakar sama orang, ini sepak bola Indonesia udah diatur?" "Betul, udah diatur." Gue bilang gitu. "Skornya udah diatur?" "Udah," gue bilang gitu. Bahkan ada yang ngatur skornya. Di mana? Itu di atas
Kalau 1-0 diganti 1-0 kan gitu. Jadi atur loh bro, kalau nggak diatur ya nggak bakal bisa jalan lah. Wartawan sempat ketawa dia bisa aja Pak Efraim gitu. Wasit diatur dong, iyalah saya kasih jadwal. Wasit dibayar Pak, digaji 7,5 juta satu pertandingan. Kalau nggak dibayar gimana caranya? Enggak, tapi emang di sepak bola kita nih, kita balik lagi ya. Ini yang jahat nih, yang jahat sekarang kita ngomongin yang jahat. Oke. Sebenarnya ada nggak sih yang jahat nih? Di dalam segi manajemen, manajerial PSSI di level kesekjenan, di direktur segala macam tidak terjadi karena itu tidak menyentuh kita. Makanya waktu disebut tidak menyentuh football family betul. Karena contohnya waktu gue jadi direktur perwasitan, nggak ada orang yang telepon ke gue, Pak Efraim minta tolong Pak ini diatur, kan gila tuh orang telepon gue berarti. Nggak ada. Jadi di level kita nih yang ngurus. Jadi kita pun sama marahnya Kita sama marahnya ketika ada hal-hal tersebut yang terjadi. Nah, apakah ada di luar sana yang terjadi dengan match fixing dan segala sesuatu? Buktinya sudah ada, buktinya sudah nyata banyak. Terus pelakunya juga ngomong jujur lagi, terus nggak ditangkap lagi kan ya karena dia ngaku kan gitu. Oh iya, harusnya tangkap ya? Tangkap aja supaya enggak lah, cuma bercanda. Oke, gue nggak gini deh. Kalau dari podcastnya Om Deddy kan, dari podcastnya Om Deddy itu kan katanya mereka ngunjungin pemain yang disogok, yang di apa yang, yang pemain yang dekati, wasit yang didekati, berarti itu menyentuh individu kan? Individu, di mana federasi nggak tahu apapun masalah itu sebenarnya. Iya. Ya tadi saya bilang itu kan individunya ke mereka yang tahu dan segala sesuatu. Tapi gini, terus orang bilang soal judi bola dan segala sesuatu. Lu mau nanya soal itu nggak sih? Iya, yang tadi gue bilang Indonesia kan buat judi bola kan ini banget kan. Marah. Tapi kita tuh nggak sepintar itu. Kalau lu memang terlibat di dalam perjudian, judi online, maka lu tahu bahwa kita nggak bisa. Kita tuh cuma bisa menang. Kita cuma bisa main kalah atau menang. Itu karena untuk judi bola yang sangat besar itu ada menitnya, ada menit keberapa dia masuk, gol keberapa dia ada. Oh, Anda tahu ya? Tahu lah bro. Oh, tahu ya. Tahu lah bro. Pernah ngapain? Pernah main? Nggak cukup modal main kayak gitu Pak. Cukup modal. Iya. Udah dipecat. Diberhenti. Bukan nggak cukup modal untuk main judi kayak gitu. Boro-boro main judi gitu. Main judi odong-odong yang nggak cukup modal. Jadi judi bola sendiri itu kan sebenarnya kan ada yang skor, ada yang di menit keberapa, siapa yang ngegolin. Itulah yang orang bilang pangsa pasar judi. Nah, orang minta maaf ya, ekosistem sepak bola Indonesia ya susah. Orang bilang gini, lu minta gua kasih penalti, pemain lu aja boro-boro nyerang masuk kotak, kagak masuk kotak gimana bisa gua dapet penalti kan gitu bro. Oh iya. Kan dia bisa kena judi bola, nih ada penalti atau nggak penalti, kita fight di penalti. Lah pemainnya aja nggak pernah masuk kotak. Bertahan mulu gimana caranya kan? Berarti hal paling gampang itu kan menang atau kalah. Atau kalah. Lu menangin atau lu kalahin. Menang atau kalah. Skor juga masih yang dideketin individu di dalamnya. Kalau ditanya ada atau enggak, tadi yang dideketin di level manajerial, gua nih 10 tahun di tingkat manajemen manajerial sepak bola PSSI dari 2010 sampai 2020. Kita pun sama marahnya, tapi itu tidak menyentuh kita. Itu tidak menyentuh. Saya bisa ngomong sama teman-teman. Tidak menyentuh maksudnya tidak pernah didekati. Enggak pernah. Dan kita juga bukan kita yang ngembangin sepak bola kok. Terus apakah dia nyentuh ke level yang lain? Saya nggak tahu. Tapi apakah dia nyentuh pemain, wasit? Nah kan udah banyak yang ngomong. Ada dari acaranya Mbak Najwa Shihab juga udah terbongkar dan segala sesuatu gitu loh. Itu sih di dalamnya. Berarti emang kalau dibilang di podcastnya Om Deddy juga kan itu ranahnya polisi sebenarnya kan. Jadi kalau misalnya PSSI kan juga nggak bisa apa-apa kalau itu terjadi, paling cuma menghukum pemain doang kan. Iya. Makanya bener. Dilaporin nggak sih kalau ketahuan? Apa tuntutannya tak? Delik hukumnya apa? Menerima suap. Dalam hal apa? Hah? Siapa yang dirugikan? Yang dirugikan tim dong. Iya, atas apa? Bisnis sesuatu pemerintah mau menerima suap? Gue nggak tahu ya, tapi kan itu sebabnya. Delik hukumnya sendiri kan masih ambigu. Apa yang mau dipakai? Akhirnya jadi 378 Sanchipa penipuan yang dibuat kemarin.
Kemarin waktu terjadi kasus yang terakhir di sepak bola, akhirnya kasusnya 378 penipuan. Apa yang ditipu? Kenapa bisa masuk penipuan? Suap. Kalau suap berarti pemberi suap dan penerima suap sama-sama. Enggak, maksudnya kan ketika lu bilang kita sama marahnya dengan mereka. Betul. Iya kan? Berarti kan harus ada tindakan yang lu lakukan kan? Bukan hanya menghukum Bukan pemain secara ini kan? Sepak bola PSSI ya gitu kan. kan. Dari PSSI kan harusnya kan bukan hanya menghukum pemain dengan menghukum disiplin atau apa, tapi melaporkan dong harusnya. Ya, siapa yang dirugikan? Siapa yang dirugikan? Pertanyaan tim lah, orang dia bikin kalah. Ya sudah, tim yang melaporin dong. Kok PSSI? Oh, timnya. Iya. Kalau timnas gimana? Siapa yang dirugikan? Timnas Indonesia misalnya, kan PSSI yang dirugikan. Iya, match fixingnya atas siapa? Match fixingnya misalnya Indonesia disuruh kalah. Sama siapa? Ada yang deketin. Wah, Indonesia kalah nih. Gara-gara oknum ini Indonesia jadi kalah nih. Oke. Nah, harusnya kan itu dilaporkan. Delik hukumnya apa? Makanya kemarin Pak Haruna kan bilang, mana yang kita mesti, di sisi mana nih yang kita mau ambil nih gitu loh. Delik hukumnya apa? Suap. Iya, kan, suap. Delik hukum suap kan mesti ada kepentingan yang lebih lain. Suap cuma bisa berlaku kan ketika kepentingan publik, nggak bisa berlaku ketika satu dan lain hal. Berarti perdata dong jatuhnya. Enggak ya? Iya, sekarang kan deliknya apa? Pidana. Apa yang kena? Saya merasa dirugikan. Ya, kamu laporin. Kenapa? Saya merasa dicurangi. Delik hukum dicuranginya mana? Kan nggak ada. Berarti nggak bisa dilaporkan? Nanti kalau ada teman-teman yang memang pakar hukum terus tahu, nggak apa-apa nih, free comment di bawah ya. Jadi free comment di bawah. Oke, jadi free comment di bawah. Ya, kita juga sama-sama belajar. Gue bukan ahli hukum nih, tapi gue juga menjadi kebingungan kalau ini terjadi karena apa? Kalau ada pencurian, kan ada delik aduan. Yang ngadu kan, yang dibuat. Terus orang ngerasa, oh ini melanggar sesuatu, tapi apa yang dilanggar? Ini kan cuma moral akhirnya jatuhnya. Kalau segi bisnis, siapa yang dirugiin? Kita kalah 1-0, apakah membubarkan sebuah perusahaan yang dibuat? Enggak, hati kita yang terlukai. Ya moral dong. Indonesia yang terlukai bro ketika itu terjadi bro. Di timnas atau di klub nih? Ya. Kan match fixingnya terjadi di klub. Oh, ini kita bicara di klub nih. Di timnas nggak pernah emang? Tahu ya di timnas pernah. Saya tidak dalam kapasitas menjawab hal tersebut. Nggak pernah lah ya. Nggak pernah lah ya. Berarti kalau di klub, nih oke, berarti kita bagi dua ya. Kalau di timnas itu, kalau di timnas juga, kalau di timnas terjadi. Ini bukan ngomongin bahwa di timnas ada gitu kan, enggak kan? Enggak. Misalkan gitu. Terus kita mau ngadunya kayak gimana? Deliknya apa? Siapa yang dirugiin? Moral bangsa. Moral bangsa. Atas dasar apa? Suap. Iya, atas dasar menerima suap. Merugikan Indonesia. Apa yang dirugikan sama Indonesia? Merugikan martabat. Perbuatan tidak baik. Enggak, merugikan ini dong. Harga diri bangsa dong. Nah kan ini kan bahasa orang awam, tapi bahasa hukumnya kan nggak bakal menang di pengadilan. Gitu emang? Iya dong, kan mesti ada deliknya. Apa yang? Oke, sekarang kalau di klub dong yang dirugikan. Iya sudah, klub laporin dong. Oh gitu? Iya dong. Faktanya nggak ada yang laporin? Saya nggak pernah ngelihat sepanjang 10 tahun saya. Ada orang laporin polisi karena dia dibuat A sama B sama C. Bener gak? Kalau saya jadi pengacara si siapa? Si pelaku. Mohon maaf Pak, dia merugikan apa ya? Moral dan hati. Boleh saya balas dengan hati juga? Kan gitu. Kan maksud gue apa yang diituin? Ya kalau ibarat gue nggak ngerti sih ya. Sama, gue juga nggak ngerti. Maksudnya ini pertanyaan awam aja kan gitu. Jadi selama ini gue ngambil kesimpulan berarti selama ini mereka nggak tahu kalau mau melaporkannya bagaimana gitu. Iya dong. Kan akhirnya sanksinya. Dan faktanya emang tidak ada yang melaporkan ya? Nggak ada ke polisi. Sanksinya kan sanksi disiplin. Ada satu Persibara kan waktu Banjarnegara kena dong. Oh, sanksinya sanksi disiplin aja? Sanksi disiplin. Karena kode etik kita nyatakan dia tidak berlaku seumur hidup lah atau apalah, dia tidak bisa ikut di dalam aktivitas sepak bola lah. Kasus terakhir kan enggak. Kasus terakhir orang bilang match fixing yang melibatkan salah satu pejabat tinggi di PSSI. Coba cek, kasusnya bukan match fixing, kasusnya pencurian. Kasus di Banjarnegara, coba cek. Gue nggak tahu sih. Iya, nanti kalau saya salah koreksi saya juga. Oh gitu, kasusnya pencurian.
Oke deh. Menghilangkan barang bukti dan segala sesuatu. Kalau gitu orang yang merasa dirugikan itu bisa ngelaporin nggak? Bisa aja. Tapi sekarang delik aduannya apa? Delik aduannya apa? Tadi gue bilang, kasus yang terjadi kemarin belakangan, yang diangkat terakhir kemudian dengan tuduhan pengaturan skor pertandingan, divonis dengan kasus 378. Kasusnya penipuan Sancipa. Apa yang ditipu? Waktu itu kasusnya apa sih? Kasus Banjarnegara. Kasus Banjarnegara. Iya. Oke, Banjarnegara panjang lagi ya kalau kita panjang bahas lagi. ke sana. Tapi kembali ke delik ya. Apa yang mesti dibuat? Misalnya gue terjadi match fixing. Apakah gue ngelaporin si pemain nih? Pemain dia terima suap. Yang dirugikan siapa? Apakah saya dirugikan karena apa? Yang dibuat kan gitu. Saya ditipu nih. Tapi ditipunya apa? Apakah dia menipu saya? Apa ada kerugian kah yang disebabkan? Kerugian material kah yang disebabkan? Kan tidak kerugian material. Kerugian kalau material kan terjadi perdata berarti ganti rugi dong. Oke. Terus ganti ruginya apa? 1-0, 2-0, kan nggak bisa. Kita kan tahu lah ya kalau misalnya orang bertanding itu kan ekspektasi penonton itu kan adalah tim terbaik yang gue punya jagoan, gue harus menang segala macam. Iya. Ini kan berarti kan pembohongan yang katanya pertandingannya beneran. Penonton datang dengan berharap itu pertandingan beneran, berarti kan diatur. Penonton boleh nggak ngelaporin nih kalau seandainya terbukti? Boleh aja, kan ngelaporin siapa aja boleh, tapi kuat atau nggak dalil hukumnya? Dalil hukumnya menurut lo berarti masih belum kuat? Nggak kuat. Berarti hukumnya harus dibenahin dong. Iya, makanya mesti ada dasarnya. Dasarnya apa nih untuk match fixing atau pengaturan skor pertandingan di dalamnya. Makanya Pak Haruna bilang agak-agak sulit ya. Iya, dia bilang gini, bukan soal diberantas, kita mesti tahu dulu akar masalahnya, dibenahin. Kan gitu, baru kita melakukan pemberantasan. Dia bilang, jangan teriak pemberantasan, tapi nggak tahu apa yang mesti dibuat. Bagi gua masuk akal, karena tadi orang mesti ngelihat bahwa dia bukan bilang gini, match fixing tidak harus diberantas. Bukan itu, dia dia cuma gaya bicaranya dia atau cara dia menerangkan itu, dia menerangkan dengan caranya dia lah, bro. Tapi maksudnya dia adalah kita mesti tahu akarnya di mana. Oh, pemainnya mesti bagaimana kita atur supaya pemainnya ini enggak. Wasitnya, waktu itu wasit di zamannya gue ya, waktu di era gue di PSSI itu akhirnya kita merubah skenario. Dulu wasit ada LO-nya. Dia harus dijamu sama tim, dia harus jadi tim tuan rumah itu bertanggung jawab untuk akomodasi wasit, penjemputan wasit dan segala sesuatu. Sekarang enggak. Yeah. Wasit itu langsung datang dari pusat. Dia nginep di mana kita kasih tahu, tiketnya begini kita kasih tahu. Jadi semua itu urusan wasit langsung dihandle pusat. Gunanya untuk apa? Fungsinya untuk apa? Untuk memutus rantai antara wasit berhubungan dengan klub. Itu yang dibuat. Oke. Nah, itu salah satu upaya yang dibuat waktu itu di dalam perwasitan untuk memutus mata rantai sehingga tidak ada komunikasi. Jadi federasi itu atau PSSI sudah melakukan tindakan-tindakan pencegahan sampai sejauh itu sehingga hubungan antara wasitnya itu kalau sampai wasitnya masih ketemu makan di luar udah bukan ranahnya kita, bro. Ngerti maksudnya nggak? Iya, benar. Tiba-tiba lu telepon, makan yuk bentar, karena kita sama-sama temen gitu kan. Iya. Kita duduk makan bareng-bareng gitu loh. Iya. Padahal temen dipoto sama orang. Direktur wasit Efraim Ferdinand diajak makan sama petinggi klub Adrinata Tirta Budi gitu kan. Pertandingan kebetulan tim lu menang lagi besoknya. Akhirnya rame lah karena gue duduk makan, kan padahal enggak juga. Ataupun kalau saya duduk makan itu sudah di luar kewenangan atau di luar tangannya kita gitu. Oke, berarti kalau orang teriak berantas, jangan cuma teriak berantas doang ya. Cara ngeberantasnya gimana? Kemarin juga benar apa yang disampaikan di dalam mata Najwa oleh ketua Pariat dulu, ketua komite perwasitan. Kasih tahu kita, dia bilang gitu. Karena kalau nggak disembunyiin terus, akhirnya kita nggak tahu. Terus orang bilang ya PSSI cari tahu dong. Ya kalau kita yang cari tahu salah satu acara di TV aja misalnya Mbak Nana aja bisa ketahuan nih. Ya mungkin sumber daya mereka fokusnya hanya untuk mencari itu kali kan gitu. Sedangkan PSSI kekurangan orang untuk hal tersebut. Nah, ini kan harus ada gayung bersambut gitu loh. Oke. Jadi dasar hukumnya mesti ada, dalilnya mesti ada, di segala macam. Jangan
kemudian itu ditangkepin, diberantasin, kemudian kasusnya akhirnya jadi kasus penipuan 378 gitu loh. Kasus suap. Padahal yang diangkat bukan itu ya. Padahal yang diangkat bukan yang digembar-gembor cuma dikorbanin ya. Bukan dikorbanin sih. Akhirnya nanti bahasanya jadi salah kita. Oh, enggak ya. Di dalam kan saya tidak mengerti. Iya, bukan dikorbanin, tapi akhirnya menjadi dasar untuk memberikan hukuman itu menjadi sedikit keliru gitu loh. Sedikit keliru atau boleh nggak bahasanya sedikit dipaksakan gitu loh. Dipaksain kan gitu. Nah, ini mesti dilihat juga. Karena emang sekarang kan yang orang tahu itu adalah pokoknya gue nggak mau tahu, pertandingan harus bersih, harus clear, dan kalau ada yang disuap itu harus diberantas. Sedangkan kalau gue tangkap dari omongan lo nih ya, ini dari omongan lo, penjahat akan selalu ada kan ya. Betul. Nah sama kan bro, kalau lu mau ngomong apa? Enggak. Maksud gue gini, penjahat kan akan selalu ada, dan kita mau ngeberantas juga kan susah. Kalau seandainya, ya maksudnya gini loh. Berarti kan menurut lu kan hal ini akan selalu ada, dan tidak akan bisa Kita yang mesti ngebentengin diri sekarang. Kita yang ngebentengin diri ya? Iya. Oke. Kan maling bakal tetap ada bro. Maling bakal tetap ada. Rumah lu dong yang mesti jaga. Iya. Kan gitu. Rumah gua nih sama segala macam, gua taruh alarm, gua segala macam, sehingga waktu maling mau melakukan sesuatu, dia akan berpikir 2-3 kali. Gua bakal kena nih. Gua bakal kena nih. Oke. Kenapa mereka tetap selalu ada? Sekarang mereka kan berkelit di dalam hukum. Apa yang dibuat dirugikan, apa yang dirugikan gitu loh. Terus lu minta bantuan, gue juga ngebantu lu waktu itu misalnya gitu. Dari sisi yang berbeda misalnya di dalamnya. Gitu tak. Berarti emang sudut pandangnya harus begitu ya, harus dari situ ya. Kalau kita mau bilang memberantas, ya kita siapin dulu nih semuanya. Gimana cara ngeberantasnya gitu kan. Niat sekarang udah ada, banyak orang udah ada. Cuma kan sekarang caranya mesti efektif. Pemain misalnya, terus pemain misalnya, pemainnya kan dideketin. Kenapa pemainnya bisa dideketin? Apa gajinya dari klub kurang? Kan orang ada bilang gini, penjahat kan adalah orang baik yang tersakiti kan gitu kan. Balik lagi kan, penjahat kan adalah orang baik yang tersakiti. Gimana membuat atmosfer ini tetap ada gitu di dalam. Waktu itu saya sempat bicara sama teman-teman Korps Perwasitan. Mereka juga kesel, kenapa? Karena misalnya satu orang berbuat di Liga 3 misalnya, berdampaknya sampai Liga 1 sehingga kehilangan kepercayaan, kan kasihan gitu loh. Sampai waktu itu orang ingat sekali, saya 2018 waktu kasus ini terjadi, ini gue nggak apa-apa ngomong di publik nih. Waktu kasus ini terjadi nih, gembar-gembor soal match fixing, waktu itu kita mau hire expert bro untuk ada di Indonesia, nggak ada yang mau, nggak ada yang berani gitu loh. Akhirnya terjerumus lah gue jadi direktur wasit kan gitu. Pimpinan bilang mesti ditumbalin nih Sefra ini. Jadi direktur wasit terjerumus ya karena ya saya bersyukur juga saya dikasih kepercayaan dan bisa menjalankan kepercayaan itu dengan baik. Apa-apalah. Di akhir tahun 2019 gue boleh berbangga diri, waktu itu begitu banyak peningkatan dan hasil sangat memuaskan. Bisa diredam dan segala sesuatu. Iya, berarti ya sudah jalannya lu ada di situ. Tuhan yang menaruh Anda di situ, bro. Amin. Ya wes, berarti udah jelas ya, match fixing itu nggak akan pernah bisa hilang ya. Yang biarpun gimana kita yang harus membentengi diri. Gimana cara kita membentengi diri? Ya harus benar-benar dari dasarnya. Kita harus lihat benar-benar detail. Jadi nggak bisa sembarangan. Betul. Orang bilang, tapi penonton kan maunya begitu kan. Iya. Maunya ya udah. Gua harus nonton pertandingan ya harus bersih lah. Kalau enggak ya gua berhak marah-marah dong. Maksud gue tadi kan gitu, nggak dari sisi penonton ya nggak apa-apa karena mereka lah pemilik atau jiwa daripada olahraga ini kan. Jiwanya olahraga ini adalah mereka gitu. Makanya tadi gue bilang di awal nih waktu kita bahas, ini showbiz atau bukan nih kan gitu. Kalau ini showbiz maka ini mesti dikemas secara hiburan kan gitu, dikemas secara menarik sehingga menggelorakan orang nih. Makanya WWE itu berhasil sekali ya. Berhasil sekali. WWF bro. Iya. Apa kita nggak waktu kecil kita bilang enggak itu mah beneran, itu mah beneran. Gitu. Lu sama gue aja percaya kok sampai sumpah-sumpahan itu beneran ya. Begitu kita gede, jangankan itu ya nggak. Kita baru kayak kita dibohongin bertahun-tahun. Iya. Tapi itu tetap menjadi sport gitu loh. Itu tetap jadi olahraga. Jadi entertainment jatuhnya. Jadi entertainment. Jadi sesuatu yang menyenangkan. Tapi kalau pertandingan bola antar negara itu enggak lah bro. Itu jadi harga diri bangsa. Tapi kalau antar klub boleh lah ya.
Antar klub kan jatuhnya showbiz ya. Butuh sponsor kan. Butuh sponsor dong. Berarti Dewanya kan yang punya duit tetap dong. yang dibuat. Ini kita ngomong kayak gini boleh lah ya? Boleh lah. Nggak apa-apa kan. Kita cuma dari sudut pandang yang berbeda. Iya, kita dari sudut pandang orang biasa lah yang lihatnya gini loh. Gue tiap kali tuh sebel banget lihat. Aduh, ini kok gue udah nonton capek-capek, tiba-tiba katanya pertandingannya diatur. Gue kira makalahnya beneran, ternyata kalahnya bohong-bohongan gitu loh. Itu kan mengecewakan banget kan. Akhirnya orang jadi nggak percaya sama timnya, jadi nggak percaya sama apa. Iya. Tapi kembali lagi orang jiwanya ada di sepak bola akan kembali selalu ke sepak bola. Itu sebabnya ngebangun trust sama mau nggak suka masyarakat atau penonton bola adalah stakeholders yang paling besar gitu. Stakeholders yang paling besar. Mereka jiwanya olahraga ini. Kalau nggak ada mereka, mana ada sponsor juga kan dibuat. Kalau nggak ada yang nonton, siapa yang mau gitu loh. Sampai gembar-gembor di TV 9 kali misalnya, sampai 564 episode nggak selesai misalnya, kan tetap aja nggak ada yang nonton. Jadi itulah olahraga terbesar di apa? Berarti sampai akhir acara tetap Chef Haruna Sumitra ya. Gini. Bukan Chef Sintayong ya. Bukan Chef Sintayong, Chef Haruna. Karena apa yang dia sampaikan tidak salah sama sekali. Kan Chef Sintayong juga boleh dong, Bro. Ngapain di save? Orang tetap ada kok. Oh gitu ya? Iya kan gak ada yang mau mecat. Oh iya bener ya. Oh iya. Iya kan gak ada yang mau mecat. Iya, kenapa Chef STY? Orang gak ada yang mau mecat kok. Kenapa hashtagnya ada ya? Iya gak ada. Haruna emang bilang mau mecat? Enggak, di awal dia bilang apa? Kontraknya kan kita. Oh, mereka takut STY-nya kabur, Bro. Mungkin kabur, baper. Ya, enggak lah, enggak kabur lah. Enggak lah. 2M. Korea Selatan lo gila. Masa baper-baperan nggak mungkin. Makanya tadi lu tanya, Chef STY, Chef Haruna. Chef Haruna. Iya. Kenapa? Jadi nggak Haruna out ya? Nggak Haruna out. Chef Haruna ya? Harus tetap ada. Okay. Dan gini, di yang pertama karena STY nggak kemana-mana, ya kan itu STY nggak kemana-mana. Yang kedua, menurut gua apa yang disampaikan beliau di dalam begitu banyak kesempatan adalah pemikiran yang kita harus hargain. Terlepas di apapun, karena tidak ada yang salah. Kalau kita ngeliat secara garis besar dia punya apa, dia punya isi. Yang ketiga adalah saya lebih memilih. Misalnya gini, ada 7 orang nih, 7 orang. Gue selalu ngelakuin ini di tim gue tak. Dalam 7 orang ini gue mesti punya satu yang selalu bilang enggak. Apapun itu. Misalnya 7 nih, kita lagi punya rencana. Gue mesti punya satu yang bilang enggak. Satu yang bilang jangan. Oposisi. Selalu oposisi. Kenapa? Karena itu akan membuat yang 6 ini berpikir terus. Mesti ada satu yang bilang enggak, gue nggak setuju gitu loh. Kenapa? Pokoknya gue nggak setuju aja gitu loh. Kita jalan bakal macet, pecah ban. Dia mikirnya udah terlalu jauh gitu loh. Iya. Kita butuh orang yang kayak gitu loh. Berarti pas dia ngomong harusnya kita menang, kita nggak boleh kalah. Kalau juara 2 ya berarti sama aja kayak sebelumnya. Iya. Kayak gitu. Kita perlu yang kayak begitu. Kita yang perlu yang kayak gitu. Kita nggak perlu orang bilang nggak ada di 12 exco PSSI semua harus percaya proses. Terus kita nanti satu saat jangan sampai satu saat mereka bilang gini. Kita tetap percaya proses. Terus orang bilang gini, kapan juaranya percaya proses. Lu kemarin gue bilang juara, lu bilang percaya proses. Sekarang gue bilang percaya proses, lu bilang juara gitu. Pokoknya kalau prosesnya Sintayong ini pengen diterusin. Bukan berarti Sintayong sampai mati. Bukan sampai bilang Sintayong forever. Ingat, kita belum tahu kelemahannya aja. Kan gitu. Kita sekarang lagi masa euforia karena dia ciptakan pemain muda. Sama kayak Luis Milla dulu, dia ciptakan gaya permainan yang sangat menarik sama Indonesia. Kan gitu. Terus muncul Sintayong, Luis Milla hilang. Iya, kenapa dihilangin? Kan gitu. Terus Sintayong kayak gimana? Tadi kalau mau itu kita cari pelatih yang cocok dengan apa yang kita mau bangun. Gitu. Oleh sebab itu mesti ada konsorsium mendasar sepak bola Indonesia. Gue ngomongnya sebagai mantan kepala departemen pengembangan gitu. Gitu loh bro. Gitu lah. Ya oke lah kalau gitu bro. Iyalah. Aduh thank you banget nih udah datang. Sama-sama. Datangan Dr. Efraim. Pokoknya buat yang belum lihat podcast pertama, Efraim ada di podcast gue episode ke-4 kalau nggak salah ya. Iya. Ke-4 atau ke-5 gitu. Ya lihat linknya aja di atas. Sepak terjangnya di PSSI itu udah diceritakan di situ. Jadi kalau ngelihat Efraim ini ngomongnya, wow banyak banget, ya emang dia udah berkiprah di situ puluhan tahun. Sepak terjangnya sudah terekam tuh di podcast yang kemarin gitu loh. Gitu aja ya. Ya paling nggak, gua
nggak ngomong karena gue nggak buat gitu loh. Gue ngomong karena gue pelaku di. Oh karena pelaku kan. Pelaku di dalam. Bukan pelaku match fixing tapi. Karena lu bakal ngejerumus ke situ bro. Lu bakal ngejerumus ke situ bro. Lu tau gak bro? Istilah match fixing aja gue baru tau semalam bro. Anda bicara sama orang yang gak ngerti bola ini. Tapi mudah-mudahan waktu gue bicara sama orang yang gak ngerti bola terilhami gitu bro. Ada pencerahan, oh iya gitu, iya. Oh masuk akal gitu. Minimal kalau ada orang yang ngomong seperti apa ya gue suruh nonton podcast aja. Iya. Paling nggak pembicaraan kita nih terlepas dari apapun gitu ya. Iya. Itu masuk akal gitu. Paling itu dulu, oh iya masuk akal gitu. Oh iya bener. Ada. Oh iya jadi bahan pertimbangan. Iya oke. Buat yang nggak setuju juga kan? Nggak apa-apa. Bebas aja kan? Iya. Ya palingan juga Anda dibully. Asal follower nambah mah bro. Oh follower Anda sudah banyak kok. Iya, nggak sebanyak lu lah bro. Oh, enggak lah. Iya. Secara Instagram ya Efraim Ferdinand sama. Secara real life ya Efraim Ferdinand lah gila. Oke, thank you bro. Udah datang di bro. podcast orang biasa. Sama-sama bro. Dan kali ini nggak ada ini ya. Nggak ada cenderamata kayak gimana? Lu udah terima kan maskernya? Gue masih ada sih nih kalau mau. Nggak apa-apa nanti. Nggak usah ya. Gue malu juga sih. Tapi lu kelihatan ganteng hari ini bro. Without bro? Tanpa masker. Bro, gue takut lu bro. Gue takut banget lu itu. Tapi nggak apa-apa. Ini kan podcast gue setelah di awal di tahun 2022. Tahun 2000 kemarin gue sempat berhenti tuh. Gue ada project di kantor. Oh syukurlah. Nah ini gue mulai lagi. Gue bilang ini kalau misalnya 2022 gue lanjutin, gue buka masker nggak ya? Karena gue takut sebenarnya bro. Alasan gue pakai masker tuh bukan karena pandemi. Karena muka takut ditahu orang banyak orang kan? Oh enggak, muka gue sudah tersebar di sosial media. Sadar. Karena saya bukan host bro. Mimik tuh kelihatan gitu. Kalau pakai masker kan setengah tertutupi gitu kan. Kalau pakai masker gue takut ntar gue di blur bro. Terus suara disamar-samarin gitu kan. Oh iya benar. Iya gue juga gitu. Aduh kacau. Iya tapi ya paling nggak gue sekarang udah berani buat ya buka masker gitu. Sama pembahasan awal tahun sangat berat gitu ya. Iya berat. Ya sangat berat. Iya kebetulan lu lagi tamunya ya. Pokoknya segala macam yang kontroversial kita siap untuk menghadirinya di. Tapi jujur loh, orang biasa. jujur loh, gue sekarang ngundang tamu tuh agak susah, tau nggak? Kadang kan gue main orang biasa kan ya. Mungkin kalau gue nggak kenal mungkin lebih gampang. Tapi kan gue selalu nyari dari yang kenal dulu. Iya. Lu tau nggak setiap kali orang yang kenal gue undang ke sini, sekarang jawabannya apa tau nggak? Apa? Nggak ada yang penting dari hidup gue buat diceritain. Asik. Jadi susah tau gak lo? Karena mungkin kan ada lu gitu loh. Ada waktu itu gue kan ngundang kan ada yang main di Java Jazz juga. Iya. Si Indra juga kan yang udah jadi cyber security. Mereka ngeliat mungkin setelah ngeliat orang-orang biasa yang tampil di sini minder gitu kali ya. Tapi bakal banyak kok hal-hal yang akan kita bahas sepanjang 2022 yang gue yakin. Bener. Ya intinya orang biasa tetap harus punya cerita. Tetap punya cerita. Pasti punya cerita. Ya oke deh. Thank you banget, gue tutup ya. Thank you banget, Tak. Yuk. Oke, gue tutup aja podcast kali ini ya. Dan sekali lagi ini podcast orang biasa dan ini bukan podcast biasa. Kenapa lu ketawa? Kenapa bukan podcast biasa? Karena podcast biasa itu nggak ada orangnya. Liu, san, all,